Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan NIM 2205110529, kelas B Sejarah Angkatan 2022. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kurikulum dan buku teks pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Bapak Piki Setri Pernata, MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2022 dalam pembelajaran sejarah. Tetapi, sebelum kita memasuki tentang perbedaan antara kedua kurikulum, alangkah baiknya kita mereview sedikit materi tentang apa itu kurikulum, apa itu kurikulum 2013, dan apa itu kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan inti pendidikan yang berisikan rumusan tujuan dan rumusan isi kegiatan belajar yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan berbagai nilai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan di masa yang akan datang. Sedangkan definisi kurikulum menurut Hasan 2011, Hasan mengelompokkan definisi kurikulum menjadi 4 dimensi. Yang pertama, kurikulum adalah gagasan dan ide. Yang kedua, kurikulum adalah sebuah perencanaan tertulis yang merupakan perwujudan dari dimensi yang pertama. Yang ketiga, kurikulum adalah sebuah aktivitas, realita, atau penerapan kurikulum yang merupakan pelaksanaan dari dimensi yang kedua. Dan yang terakhir, kurikulum adalah hasil konsekuensi dari dimensi yang ketiga. Kurikulum 2013 atau yang lebih kita kenal dengan K13 atau Kurtilas adalah kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini berlaku pada tahun 2013 dengan tujuan untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang lebih kita kenal dengan kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 berlaku secara efektif pada tahun 2013. Pada proses pengimplementasiannya, kurikulum 2013 tidak langsung diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Kurikulum 2013 diimplementasikan pada sekolah yang disebut dengan sekolah perintis. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis dalam pengimplementasian kurikulum 2013 sebanyak 6.326 sekolah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Namun, dalam pengimplementasiannya, kurikulum 2013 terdapat kendala. Pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014, Kementerian Pendidikan yang dipimpin oleh Anies Baswedan menghentikan pengimplementasian kurikulum 2013 pada sekolah-sekolah perintis. Yang selanjutnya adalah kurikulum Merdeka. Secara umum, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan menjadi lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Kurikulum ini menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang diterapkan oleh pemerintah, yang mana proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Di slide selanjutnya, kita akan membandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sejarah. Perbandingan yang pertama yaitu perbandingan di bidang karakter. Karakter mata pelajaran sejarah di kurikulum 2013. Mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 adalah mata pelajaran sejarah yang memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran sejarah mendapat amanah untuk membentuk karakter peserta didik lewat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kedudukan sejarah dalam ilmu pengetahuan yakni sebagai ilmu sosial. Ditinjau dari usianya, sejarah termasuk ilmu sosial tertua yang embrionya telah ada dalam bentuk-bentuk mitos dan tradisi-tradisi dari manusia yang hidup paling sederhana. Dalam penerapannya,
Mata pelajaran sejarah telah berhasil menjalankan amanat kurikulum 2013 yang berbasis pada kompetensi dan karakter. Akan tetapi, di dalam penerapannya, terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, seperti sarana prasarana, metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Sedangkan karakter sejarah di kurikulum Merdeka yaitu, menurut Muhaimin, pendidikan karakter dapat diaplikasikan pada mata pelajaran sejarah melalui beberapa tahap. Di antaranya yaitu, tahap pertama yaitu tahap transformasi nilai, yang kedua adalah tahap transaksi nilai, dan yang ketiga adalah tahap transinternalisasi nilai. Perbandingan selanjutnya adalah perbandingan dalam segi tujuan. Tujuan mata pelajaran sejarah di kurikulum 2013 yaitu, pendidikan sejarah dalam kurikulum 2013 dirancang sebagai mata pelajaran yang syarat dengan keterampilan dan cara pikir sejarah. Pengambilan nilai-nilai kebangsaan, mengembangkan inspirasi, dan mengaitkan peristiwa sejarah nasional dengan peristiwa sejarah lokal dalam satu rangkaian sejarah Indonesia. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, mata pelajaran sejarah bertujuan mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan fase pembelajaran, menguasai 5 lingkup standar kecakapan sejarah, mampu mengintegrasikan pengetahuan sejarah, mengembangkan skill penelitian sejarah, serta mampu menggunakan sumber primer dan sekunder pada sejarah. Yang selanjutnya adalah perbandingan dalam bentuk strategi pembelajaran. Pada kurikulum 2013, terdapat 5 strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama yaitu strategi discovery learning atau menyingkap pembelajaran. Yang kedua, strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, strategi problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah strategi scientific learning atau pembelajaran secara ilmiah. Sedangkan pada kurikulum 2022, terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama yaitu active learning atau peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, problem-based learning atau keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis. Yang ketiga, metode percobaan. Yang keempat, peer teaching method atau kerja kelompok, diskusi, mempresentasikan, lalu mengajarkan hasil diskusi kepada teman sekelas, lalu diberi kesempatan bertanya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran kontekstual atau keterkaitan metode yang dipelajari dengan kondisi kehidupan di kehidupan nyata. Yang selanjutnya adalah perbandingan materi pembelajaran sejarah pada kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022. Yang pertama adalah materi pembelajaran sejarah pada kurikulum 2013. Materi pembelajaran sejarah yang dipelajari yaitu pra-aksara, kerajaan Hindu, kerajaan Islam, pergerakan nasional, proklamasi dan perjuangan memproklamirkannya, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, dan masa reformasi. Sedangkan pada kurikulum 2022, materi pembelajaran sejarah yang diajarkan yaitu perjalanan sejarah Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di dunia, seperti revolusi besar dunia, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, peristiwa kontemporer dunia hingga abad ke-21. Perbandingan selanjutnya yaitu adalah perbandingan pada sistem evaluasi. Pada kurikulum 2013, evaluasi pembelajaran menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan pada berbagai aspek pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan masukan, proses, dan hasil. Aspek tersebut adalah aspek afektif atau sikap, aspek kognitif atau pengetahuan, dan aspek psikomotorik atau keterampilan. Pada kurikulum 2022, sistem evaluasi yang digunakan yaitu berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dengan cara mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan belajar peserta didik. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk menilai apakah pelajar berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tingkat kemahiran yang diinginkan atau belum. Biasanya, penilaian ini dilakukan pada akhir tahap pembelajaran, dan hasilnya dijadikan sebagai bukti penguasaan materi dan dijadikan sebagai bukti kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan.
Baik, yang selanjutnya adalah perbandingan landasan hukum. Kurikulum 2013, landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan kurikulum 2022, landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pada landasan hukum tersebut, mata pelajaran sejarah pada kurikulum 2013 adalah mata pelajaran wajib. Sedangkan pada kurikulum 2022, mata pelajaran sejarah sudah tidak ada lagi, tetapi digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial.